bongkar pasang capres cawapres, adanya negosiasi koalisi yang tentunya juga masyarakat tidak akan tahu sepenuhnya karena itu di bawah meja dan lain sebagainya. Sehingga kami merasa perlu ada pergeseran kepada hal-hal yang seharusnya, yaitu kembali mempertarungkan dan memperdebatkan gagasan-gagasan. Dan kami rasa untuk mempertentangkan gagasan-gagasan tersebut, tempat paling tepatnya ada di kampus. Karena kampus adalah tempat tukar tambah wawasan yang setiap harinya kita mendiskusikan gagasan-gagasan. Dan oleh karena itu, program adu gagasan bakal calon presiden kami selenggarakan oleh BEM UI. Seperti yang sudah dikabarkan ke beberapa rekan-rekan media juga, seharusnya program tersebut terlaksana di 14 September 2023 besok. Undangan secara fisik dan juga proposal kegiatan yang berisikan format kegiatan, lini masa dan lain sebagainya sudah kami kirimkan secara langsung ke rumah pemenangan Pak Anies, Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo. Ketiga bakal calon presiden yang sudah mendeklarasikan dirinya. Sudah diterima oleh masing-masing tim dan sudah didiskusikan. Sampai hari ini kita sudah mendapatkan konfirmasi dari Pak Anies Baswedan. Namun kita mendapatkan konfirmasi juga dari Pak Ganjar Pranowo bahwa memang sudah ada agenda umroh yang dirancang sejak beberapa waktu yang lalu gitu. Sejak jauh-jauh hari, tanggal 10 sampai tanggal 16 September. Sehingga tidak bisa menghadiri agenda program adu gagasan bakal calon presiden oleh BEM UI. Dan itu kita juga mendapatkan informasi bahwa Pak Prabowo sedang menjalankan tugas kenegaraan sebagai Menteri Pertahanan ke Laos di tanggal 14 September 2023. Oleh karena itu, dengan berat hati kami sampaikan bahwa program adu gagasan bakal calon presiden yang diselenggarakan oleh BEM UI akan kami tunda pelaksanaannya. Kenapa? Karena memang seharusnya esensinya adalah beradu gagasan. Jadi harus ada lebih dari satu bakal calon presiden yang hadir untuk kita bisa bandingkan gagasan-gagasannya. Akan kami buka ruang komunikasi selama 2 minggu ke depan untuk kami mendengar bagaimana konfirmasi lanjutan dari tiap bakal calon presiden untuk kami kemudian bisa menentukan tanggal-tanggal selanjutnya. Mungkin bisa dilanjutkan. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Melty, saat ini BEM UI sedang membuka ruang komunikasi dengan para bakal calon presiden untuk mencari waktu yang tepat sehingga memungkinkan ketiganya untuk hadir di kampus. Acara ini kami targetkan untuk digelar selambat-lambatnya pada akhir bulan September 2023. Kami juga akan segera memberikan informasi lebih lanjut setelah mendapatkan tanggal yang telah disepakati bersama. Nah, tentunya dalam mempersiapkan nantinya, kami Aliansi BEM UI juga sudah menulis kajian yang berisikan permasalahan-permasalahan yang sekiranya dapat menjadi pertimbangan bagi para bakal calon presiden nantinya ketika memimpin Indonesia. Nah, nantinya pun akhirnya juga kita terdapat rekomendasi kebijakan yang sudah kita sisipkan pada kajian tersebut. Oleh karena itu, tentunya kita berharap ketiga bakal calon presiden dapat memenuhi undangan kami untuk menghadiri adu gagasan di UI nantinya. Dan juga program adu gagasan bakal calon presiden ini jangan sampai salah kutip. Jadi program adu gagasan bakal calon presiden yang diselenggarakan oleh BEM UI ini tidak batal, namun kami tunda selambat-lambatnya pada akhir September. Dan sampai pada akhir September tersebut kami akan membuka ruang komunikasi ya. Kita tegaskan lagi, kami akan membuka ruang komunikasi kepada ketiga bakal calon presiden untuk bisa mendiskusikan tanggal terbaik di mana ketiganya bisa hadir. Dan kami pun membuka ruang sebesar-besarnya kepada media pun untuk bisa meliput, menyiarkan, menyebarluaskan. Karena prinsipnya acara ini memang diselenggarakan oleh BEM UI, tapi acara ini milik rakyat Indonesia. Jadi siapapun bisa menyaksikan, dan teman-teman media kami harap dapat menjadi mitra kami untuk menyampaikan kepada publik apa yang akan terjadi pada program adu gagasan bakal calon presiden nanti. Mungkin sekian pemaparan dari kami, teman-teman BEM UI. Kami buka ruang kalau teman-teman media ingin menanyakan beberapa hal. Konfirmasi dari Pak Ganjar sendiri kapan sih dia berhalangan dan Pak Prabowo juga? Oke, kami mendapatkan informasi Pak Ganjar berhalangan itu kurang lebih hampir seminggu yang lalu gitu. Kami mendapatkan informasi bahwa Pak Ganjar memang sudah merencanakan umroh tanggal 10 sampai 16 September. Tapi ketika kami mendapatkan informasinya, kami mencoba untuk buka komunikasi. Apakah ada kemungkinan, apakah sudah fix, apakah informasinya benar, rupanya valid dan benar. Makanya tidak bisa menghadiri program adu gagasan baca pres oleh BEM UI dan juga kuliah kebangsaan di FISIP UI. Jadi memang kita akan mencari tanggal-tanggal terbaik agar ketiganya bisa hadir. Kalau di akhir September itu mereka sudah konfirmasi? Sampai hari ini kita buka ruang komunikasi Mbak, dan mereka pun sudah menunjukkan itikat baik untuk membuka ruang komunikasi. Jadi kami hargai itikat baik Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo yang sudah menyampaikan ada halangan apa dan sudah ingin membuka ruang komunikasi. Kami akan memanfaatkan ruang komunikasi tersebut sebaik mungkin agar kita bisa cari tanggal terbaik paling lambat akhir September. Bapak Prabowo, kenapa alasannya? Pak Prabowo ada agenda kenegaraan dengan tugas sebagai Menteri Pertahanan di Laos 4 September nanti. Artinya siap hadir ya, hanya masalah waktunya aja. Sampai hari ini kita tidak mendapatkan penolakan dan mereka membuka ruang untuk komunikasi. Gitu.
Siannya sampai akhir September. Sampai akhir September paling maksimal. Nggak ada kejelasan gimana? Gimana? Kalau nggak ada kejelasan dari mereka, Kami akan sampaikan lagi ke teman-teman publik. Karena acara ini kan milik publik. Kami akan sampaikan sejujur-jujurnya dan sebaik-baik mungkin. Untuk rekomendasi kebijakan tadi yang akan diajukan ke tiga baca pres tersebut apa aja Mas? Tentunya banyak sekali ya aspek yang sudah kita persiapkan sesuai dengan rumpun keilmuan kita masing-masing yang ada di Universitas Indonesia, seperti bisa jadi reformasi hukum dan kelembagaan, kemudian perekonomian Indonesia, dan yang tidak kalah penting saat ini juga adalah isu lingkungan. Selebihnya nanti akan kita rampungkan, kita fokuskan, yang nantinya akan jadi kajian dan juga rekomendasi kebijakan bagi para baca Itu pres. udah melalui hasil riset dari BEM? Sudah. Aliansi BEM SUI. Konsepnya kenapa dijajarin enggak sih? Karena kan itu apa nggak rancu akan menjadi kayak debat? Bukan debat, balik lagi, ini adalah adu gagasan, di mana para panelis nanti yang akan ada dari berbagai kalangan, baik itu dosen, mahasiswa, menyampaikan pertanyaan, menyampaikan keresahannya, dan di situ bentuknya adu gagasan, jadi di mana mereka ketiganya menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang nanti buat konsepnya akan dikonfirmasi lebih lanjut, apakah itu adu gagasan atau di dalam yang terpisah. Tapi intinya acara ini untuk mengadu gagasan, bukan menjadi wadah debat saja. Mungkin boleh dijelasin Mas mekanismenya apa yang membedakan ini dengan program ini dengan debat? Karena debat itu kan kalau dalam PKPU masuk dalam metode kampanye. Misi. Karena sekarang belum masuk dalam kampanye. Pertama, nama programnya adu gagasan bakal calon presiden. Jadi bukan debat capres. Betul. Nah, itu yang kita harus kasih dulu. Jadi ini bukan debat capres. Kenapa bukan debat capres? Karena memang belum masuk masa pemilu. Ini masih masa sosialisasi kan kalau menurut KPU. Ini belum masa kampanye. Sehingga segala prosedur kampanye belum boleh dilaksanakan gitu. Begitupun nanti ketika acara ini berlangsung, program adu gagasan bakal calon presiden ini berlangsung, kita akan berkomunikasi dengan pihak KPU dan Bawaslu untuk menjamin tidak ada pelanggaran pemilu yang kita lakukan. Itu satu. Yang kedua, kenapa namanya adu gagasan dan bukan debat gitu? Karena yang paling penting ya kita tidak ingin sekedar berdebat, tapi kita ingin betul-betul tahu tiap mereka ini gagasan uniknya apa. Tiap mereka ini punya kekhususan gagasan dalam hal apa. Misalnya Pak Prabowo punya gagasan apa, Pak Anies punya gagasan apa, dan Pak Ganjar punya gagasan apa. Ketiganya pengen kita sandingkan. Dan itu cuma bisa berlangsung kalau kita punya waktu untuk bisa mengulik gagasan mereka dengan lebih lama. Gitu. Ada kayak semacam Oh enggak, kita nggak mau kayak penyelenggara yang lain yang ngasih kisi-kisi. Jadi silakan Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo konfirm juga. Ya, demikianlah penjelasan BEM UI terkait adu gagasan cawapres, di mana akhirnya adu gagasan yang sejatinya akan dilaksanakan pada Jadi kenapa ketika itu ya Pak Ganjar Kamis 14 September 2023 esok. Acara tersebut akhirnya diundur karena memang hanya Anies Baswedan yang telah menyetujui agenda kudu gagasan tersebut, sedangkan untuk pasangan lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto berhalangan untuk hadir. Alhasil BEM UI akan mengundur acara tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Universitas Indonesia. Nantikan live report selanjutnya di wartakotalive.com. Selamat siang, selamat beraktivitas. bersedia untuk bisa menyampaikan pada publik apa yang tengah kita persiapkan dan tindak lanjutnya bagaimana. Jadi hari ini kami ingin menyampaikan perihal program adu gagasan bakal calon presiden yang memang sudah diselenggarakan dan yang memang sudah direncanakan untuk diselenggarakan oleh BEM SUI tanggal 14 September 2023 besok. Mungkin saya akan menyampaikan bahwa program adu gagasan bakal calon presiden ini kami selenggarakan ya karena kami sudah mulai merasa kita sudah lari dari esensi pemilu yang seharusnya. Pemilu 2024 kami harapkan dapat menjadi sirkulasi kekuasaan yang mana kekuasaan tersebut mampu menuntun bangsa ini ke arah yang lebih baik dengan gagasan-gagasan. Tapi kondisinya hari ini kita malah melihat adanya bongkar pasang capres-cawapres, adanya negosiasi koalisi yang tentunya juga masyarakat tidak akan tahu sepenuhnya karena itu di bawah meja dan lain sebagainya. Sehingga kami merasa perlu ada pergeseran kepada hal-hal yang seharusnya, yaitu kembali mempertarungkan dan memperdebatkan gagasan-gagasan. Dan kami rasa untuk mempertentangkan gagasan-gagasan tersebut, tempat paling tepatnya ada di kampus. Karena kampus adalah tempat tukar tambah wawasan yang setiap harinya kita mendiskusikan gagasan-gagasan. Dan oleh karena itu program adu gagasan bakal calon presiden kami selenggarakan oleh BEM SUI.
Seperti yang sudah dikabarkan ke beberapa rekan-rekan media juga, seharusnya program tersebut terlaksana di 14 September 2023 besok. Undangan secara fisik dan juga proposal kegiatan yang berisikan format kegiatan, lini masa dan lain sebagainya sudah kami kirimkan secara langsung ke rumah pemenangan Pak Anies, Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo. Ketiga bakal calon presiden yang sudah mendeklarasikan dirinya. Sudah diterima oleh masing-masing tim dan sudah didiskusikan. Sampai hari ini kita sudah mendapatkan konfirmasi dari Pak Anies Baswedan. Namun kita mendapatkan konfirmasi juga dari Pak Ganjar Pranowo bahwa memang sudah ada agenda umroh yang dirancang sejak beberapa waktu yang lalu gitu. Sejak jauh-jauh hari, tanggal 10 sampai tanggal 16 September. Sehingga tidak bisa menghadiri agenda program adu gagasan bakal calon presiden oleh BEMS UI. Dan itu kita juga mendapatkan informasi bahwa Pak Prabowo sedang menjalankan tugas kenegaraan sebagai Menteri Pertahanan ke Laos di tanggal 14 September 2023. Oleh karena itu, dengan berat hati kami sampaikan bahwa program adu gagasan bakal calon presiden yang diselenggarakan oleh BEMS UI akan kami tunda pelaksanaannya. Kenapa? Karena memang seharusnya esensinya adalah beradu gagasan. Jadi harus ada lebih dari satu bakal calon presiden yang hadir untuk kita bisa bandingkan gagasan-gagasannya. Akan kami buka ruang komunikasi selama 2 minggu ke depan untuk kami mendengar bagaimana konfirmasi lanjutan dari tiap bakal calon presiden untuk kami kemudian bisa menentukan tanggal-tanggal selanjutnya. Mungkin bisa dilanjutkan. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Melty, saat ini BEMS UI sedang membuka ruang komunikasi dengan para bakal calon presiden untuk mencari waktu yang tepat sehingga memungkinkan ketiganya untuk hadir di kampus. Acara ini kami targetkan untuk digelar selambat-lambatnya pada akhir bulan September 2023. Kami juga akan segera memberikan informasi lebih lanjut setelah mendapatkan tanggal yang telah disepakati bersama. Nah, tentunya dalam mempersiapkan nantinya, kami Aliansi BEMS UI juga sudah menulis kajian yang berisikan permasalahan-permasalahan yang sekiranya dapat menjadi pertimbangan bagi para bakal calon presiden nantinya ketika memimpin Indonesia. Nah, nantinya pun akhirnya juga kita terdapat rekomendasi kebijakan yang sudah kita sisipkan pada kajian tersebut. Oleh karena itu, tentunya kita berharap ketiga bakal calon presiden dapat memenuhi undangan kami untuk menghadiri adu gagasan di UI nantinya. Dan juga program adu gagasan bakal calon presiden ini jangan sampai salah kutip nih. Jadi program adu gagasan bakal calon presiden yang diselenggarakan oleh BEMS UI ini tidak batal, namun kami tunda selambat-lambatnya pada akhir September. Dan sampai pada akhir September tersebut kami akan membuka ruang komunikasi ya. Kita tegaskan lagi, kami akan membuka ruang komunikasi kepada ketiga bakal calon presiden untuk bisa mendiskusikan tanggal terbaik di mana ketiganya bisa hadir. Dan kami pun membuka ruang sebesar-besarnya kepada media manapun untuk bisa meliput, menyiarkan, menyebarluaskan. Karena prinsipnya acara ini memang diselenggarakan oleh BEMS UI, tapi acara ini milik rakyat Indonesia. Jadi siapapun bisa menonton, siapapun bisa menyaksikan, dan teman-teman media kami harap dapat menjadi mitra kami untuk menyampaikan kepada publik apa yang akan terjadi pada program adu gagasan bakal calon presiden nanti. Mungkin sekian pemaparan dari kami, teman-teman BEMS UI. Kami buka ruang kalau teman-teman media ingin menanyakan beberapa hal. Konfirmasi dari Pak Ganjar sendiri kapan sih dia berhalangan dan Pak Prabowo juga? Oke, kami mendapatkan informasi Pak Ganjar berhalangan itu kurang lebih hampir seminggu yang lalu gitu. Kami mendapatkan informasi bahwa Pak Ganjar memang sudah merencanakan umroh tanggal 10 sampai 16 September. Tapi ketika kami mendapatkan informasinya, kami mencoba untuk buka komunikasi. Apakah ada kemungkinan, apakah sudah fix, apakah informasinya benar, rupanya valid dan benar. Makanya tidak bisa menghadiri program adu gagasan baca pres oleh BEMS UI dan juga kuliah kebangsaan di FISIP UI. Jadi memang kita akan mencari tanggal-tanggal terbaik agar ketiganya bisa hadir. Kalau di akhir September itu mereka sudah konfirmasi? Sampai hari ini kita buka ruang komunikasi Mbak, dan mereka pun sudah menunjukkan itikat baik untuk membuka ruang komunikasi. Jadi kami hargai itikat baik Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo yang sudah menyampaikan ada halangan apa dan sudah ingin membuka ruang komunikasi. Kami akan memanfaatkan ruang komunikasi tersebut sebaik mungkin agar kita bisa cari tanggal terbaik paling lambat akhir September. Bapak Prabowo, kenapa alasannya? Pak Prabowo ada agenda kenegaraan dengan tugas sebagai Menteri Pertahanan di Laos 4 September nanti. Artinya siap hadir ya, hanya masalah waktunya aja. Sampai hari ini kita tidak mendapatkan penolakan dan mereka membuka ruang untuk komunikasi. Gitu. Siannya sampai akhir September. Sampai akhir September paling maksimal. Nggak ada kejelasan gimana? Gimana? Kalau nggak ada kejelasan dari mereka, Kami akan sampaikan lagi ke teman-teman publik. Karena acara ini kan milik publik. Kami akan sampaikan sejujur-jujurnya dan sebaik-baik mungkin. Untuk rekomendasi kebijakan tadi yang akan diajukan ke tiga baca pres tersebut apa aja Mas? Tentunya banyak sekali ya aspek yang sudah kita persiapkan sesuai dengan rumpun keilmuan kita masing-masing yang ada di Universitas Indonesia, seperti bisa jadi reformasi hukum dan kelembagaan, kemudian perekonomian Indonesia, dan yang tidak kalah penting saat ini juga adalah isu lingkungan.
Selebihnya nanti akan kita lampungkan, kita fokuskan, yang nantinya akan jadi kajian dan juga rekomendasi kebijakan bagi para baca Itu pres. udah melalui hasil riset dari BEM. Sudah. Aliansi BEM SUI. Konsepnya kenapa dijajarin enggak sih? Karena kan itu apa nggak rancu akan menjadi kayak debat? Bukan debat, balik lagi, ini adalah adu gagasan, di mana para panelis nanti yang akan ada dari berbagai kalangan, baik itu dosen, mahasiswa, menyampaikan pertanyaan, menyampaikan keresahannya, dan di situ bentuknya adu gagasan, jadi di mana mereka ketiganya menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang nanti buat konsepnya akan dikonfirmasi lebih lanjut, apakah itu adu gagasan atau di dalam yang terpisah. Tapi intinya acara ini untuk mengadu gagasan, bukan menjadi wadah debat saja. Mungkin boleh dijelasin Mas mekanismenya apa yang membedakan ini dengan program ini dengan debat? Karena debat itu kan kalau dalam PKPU masuk dalam metode kampanye. Misi. Karena sekarang belum masuk dalam kampanye. Pertama, nama programnya adu gagasan bakal calon presiden. Jadi bukan debat capres. Betul. Nah, itu yang kita harus klarifikasi dulu. Jadi ini bukan debat capres. Kenapa bukan debat capres? Karena memang belum masuk masa pemilu. Ini masih masa sosialisasi kan kalau menurut KPU. Ini belum masa kampanye. Sehingga segala prosedur kampanye belum boleh dilaksanakan gitu. Begitupun nanti ketika acara ini berlangsung, program adu gagasan bakal calon presiden ini berlangsung, kita akan berkomunikasi dengan pihak KPU dan Bawaslu untuk menjamin tidak ada pelanggaran pemilu yang kita lakukan. Itu satu. Yang kedua, kenapa namanya adu gagasan dan bukan debat gitu. Karena yang paling penting ya kita tidak ingin sekedar berdebat, tapi kita ingin betul-betul tahu tiap mereka ini gagasan uniknya apa. Tiap mereka ini punya kekhususan gagasan dalam hal apa. Misalnya Pak Prabowo punya gagasan apa, Pak Anies punya gagasan apa, dan Pak Ganjar punya gagasan apa. Ketiganya pengen kita sandingkan. Dan itu cuma bisa berlangsung kalau kita punya waktu untuk bisa mengulik gagasan mereka dengan lebih lama. Gitu. Ada kayak semacam Oh enggak, kita nggak mau kayak penyelenggara yang lain yang ngasih kisi-kisi. Jadi silakan Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo konfirm juga. Ya, demikianlah penjelasan BEM UI terkait adu gagasan cawapres, di mana akhirnya adu gagasan yang sejatinya akan dilaksanakan pada Jadi kenapa ketika itu ya Pak Ganjar Kamis 14 September 2023 esok. Acara tersebut akhirnya diundur karena memang hanya Anies Baswedan yang telah menyetujui agenda kudu gagasan tersebut, sedangkan untuk pasangan lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto berhalangan untuk hadir. Alhasil BEM UI akan mengundur acara tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Universitas Indonesia. Nantikan live report selanjutnya di wartakotalive.com. Selamat siang, selamat beraktivitas. bersedia untuk bisa menyampaikan pada publik apa yang tengah kita persiapkan dan tindak lanjutnya bagaimana. Jadi hari ini kami ingin menyampaikan perihal program adu gagasan bakal calon presiden yang memang sudah diselenggarakan dan yang memang sudah direncanakan untuk diselenggarakan oleh BEM SUI tanggal 14 September 2023 besok. Mungkin saya akan menyampaikan bahwa program adu gagasan bakal calon presiden ini kami selenggarakan ya karena kami sudah mulai merasa kita sudah lari dari esensi pemilu yang seharusnya. Pemilu 2024 kami harapkan dapat menjadi sirkulasi kekuasaan yang mana kekuasaan tersebut mampu menuntun bangsa ini ke arah yang lebih baik dengan gagasan-gagasan. Tapi kondisinya hari ini kita malah melihat adanya bongkar pasang capres cawapres, adanya negosiasi koalisi yang tentunya juga masyarakat tidak akan tahu sepenuhnya karena itu di bawah meja dan lain sebagainya. Sehingga kami merasa perlu ada pergeseran kepada hal-hal yang seharusnya, yaitu kembali mempertarungkan dan memperdebatkan gagasan-gagasan. Dan kami rasa untuk mempertentangkan gagasan-gagasan tersebut, tempat paling tepatnya ada di kampus. Karena kampus adalah tempat tukar tambah wawasan yang setiap harinya kita mendiskusikan gagasan-gagasan. Dan oleh karena itu, program adu gagasan bakal calon presiden kami selenggarakan oleh BEM SUI. Seperti yang sudah dikabarkan ke beberapa rekan-rekan media juga, seharusnya program tersebut terlaksana di 14 September 2023 besok. Undangan secara fisik dan juga proposal kegiatan yang berisikan format kegiatan, lini masa dan lain sebagainya sudah kami kirimkan secara langsung ke rumah pemenangan Pak Anies, Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo. Ketiga bakal calon presiden yang sudah mendeklarasikan dirinya. Sudah diterima oleh masing-masing tim dan sudah didiskusikan. Sampai hari ini kita sudah mendapatkan konfirmasi dari Pak Anies Baswedan. Namun kita mendapatkan konfirmasi juga dari Pak Ganjar Pranowo
bahwa memang sudah ada agenda umroh yang dirancang sejak beberapa waktu yang lalu gitu, sejak jauh-jauh hari tanggal 10 sampai tanggal 16 September, sehingga tidak bisa menghadiri agenda program adu gagasan bakal calon presiden oleh BEMS UI. Dan itu kita juga mendapatkan informasi bahwa Pak Prabowo sedang menjalankan tugas kenegaraan sebagai Menteri Pertahanan ke Laos di tanggal 14 September 2023. Oleh karena itu, dengan berat hati kami sampaikan bahwa program adu gagasan bakal calon presiden yang diselenggarakan oleh BEMS UI akan kami tunda pelaksanaannya. Kenapa? Karena memang seharusnya esensinya adalah beradu gagasan. Jadi harus ada lebih dari satu bakal calon presiden yang hadir untuk kita bisa bandingkan gagasan-gagasannya. Akan kami buka ruang komunikasi selama 2 minggu ke depan untuk kami mendengar bagaimana konfirmasi lanjutan dari tiap bakal calon presiden untuk kami kemudian bisa menentukan tanggal-tanggal selanjutnya. Mungkin bisa dilanjutkan. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Melty, saat ini BEMS UI sedang membuka ruang komunikasi dengan para bakal calon presiden untuk mencari waktu yang tepat sehingga memungkinkan ketiganya untuk hadir di kampus. Acara ini kami targetkan untuk digelar selambat-lambatnya pada akhir bulan September 2023. Kami juga akan segera memberikan informasi lebih lanjut setelah mendapatkan tanggal yang telah disepakati bersama. Nah, tentunya dalam mempersiapkan nantinya, kami Aliansi BEMS UI juga sudah menulis kajian yang berisikan permasalahan-permasalahan yang sekiranya dapat menjadi pertimbangan bagi para bakal calon presiden nantinya ketika memimpin Indonesia. Nah, nantinya pun akhirnya juga kita terdapat rekomendasi kebijakan yang sudah kita sisipkan pada kajian tersebut. Oleh karena itu, tentunya kita berharap ketiga bakal calon presiden dapat memenuhi undangan kami untuk menghadiri adu gagasan di UI nantinya. Dan juga program adu gagasan bakal calon presiden ini jangan sampai salah kutip. Jadi program adu gagasan bakal calon presiden yang diselenggarakan oleh BEMS UI ini tidak batal, namun kami tunda selambat-lambatnya pada akhir September. Dan sampai pada akhir September tersebut kami akan membuka ruang komunikasi, ya kita tegaskan lagi, kami akan membuka ruang komunikasi kepada ketiga bakal calon presiden untuk bisa mendiskusikan tanggal terbaik di mana ketiganya bisa hadir gitu. Dan kami pun membuka ruang sebesar-besarnya kepada media manapun untuk bisa meliput, menyiarkan, menyebarluaskan, karena prinsipnya acara ini memang diselenggarakan oleh BEMS UI, tapi acara ini milik rakyat Indonesia. Jadi siapapun bisa menonton, siapapun bisa menyaksikan, dan teman-teman media kami harap dapat menjadi mitra kami untuk menyampaikan kepada publik apa yang akan terjadi pada program adu gagasan bakal calon presiden nanti. Mungkin sekian pemaparan dari kami, teman-teman BEMS UI. Kami buka ruang kalau teman-teman media ingin menanyakan beberapa hal. Konfirmasi dari Pak Ganjar sendiri kapan sih dia berhalangan dan Pak Prabowo juga? Oke, kami mendapatkan informasi Pak Ganjar berhalangan itu kurang lebih hampir seminggu yang lalu gitu. Kami mendapatkan informasi bahwa Pak Ganjar memang sudah merencanakan umroh tanggal 10 sampai 16 September. Tapi ketika kami mendapatkan informasinya, kami mencoba untuk buka komunikasi. Apakah ada kemungkinan, apakah sudah fix, apakah informasinya benar? Rupanya valid dan benar, makanya tidak bisa menghadiri program adu gagasan baca pres oleh BEMS UI dan juga kuliah kebangsaan di FISIP UI. Jadi memang kita akan mencari tanggal-tanggal terbaik agar ketiganya bisa hadir. Kalau di akhir September itu mereka sudah konfirmasi? Sampai hari ini kita buka ruang komunikasi, Mbak, dan mereka pun sudah menunjukkan itikat baik untuk membuka ruang komunikasi. Jadi kami hargai itikat baik Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo yang sudah menyampaikan ada halangan apa dan sudah ingin membuka ruang komunikasi. Kami akan memanfaatkan ruang komunikasi tersebut sebaik mungkin agar kita bisa cari tanggal terbaik paling lambat akhir September. Bapak Prabowo, kenapa alasannya? Pak Prabowo ada agenda kenegaraan dengan tugas sebagai Menteri Pertahanan di Laos 14 September nanti. Artinya siap hadir ya, hanya masalah waktunya aja. Sampai hari ini kita tidak mendapatkan penolakan dan mereka membuka ruang untuk komunikasi. Gitu. Siannya sampai akhir September. Sampai akhir September paling maksimal. Nggak ada kejelasan gimana? Gimana? Kalau nggak ada kejelasan dari mereka, Kami akan sampaikan lagi ke teman-teman publik. Karena acara ini kan milik publik. Kami akan sampaikan sejujur-jujurnya dan sebaik-baik mungkin. Untuk rekomendasi kebijakan tadi yang akan diajukan ke tiga baca pres tersebut apa aja, Mas? Tentunya banyak sekali ya aspek yang sudah kita persiapkan sesuai dengan rumpun keilmuan kita masing-masing yang ada di Universitas Indonesia, seperti bisa jadi reformasi hukum dan kelembagaan, kemudian perekonomian Indonesia, dan yang tidak kalah penting saat ini juga adalah isu lingkungan. Selebihnya nanti akan kita rampungkan, kita fokuskan, yang nantinya akan jadi kajian dan juga rekomendasi kebijakan bagi para baca pres. Itu udah melalui hasil riset dari BEM? Sudah. Aliansi BEMS UI. Konsepnya kenapa dijajarin enggak sih? Karena kan itu apa nggak rancu akan menjadi kayak debat? Bukan debat, balik lagi, ini adalah adu gagasan, di mana para panelis nanti yang akan ada dari berbagai kalangan, baik itu dosen, mahasiswa, menyampaikan pertanyaan, menyampaikan keresahannya, dan di situ bentuknya adu gagasan, jadi di mana mereka ketiganya menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang sama.
pertanyaan yang nanti buat konsepnya akan dikonfirmasi lebih lanjut, apakah itu adu gagasan atau di dalam yang terpisah. Tapi intinya acara ini untuk mengadu gagasan, bukan menjadi wadah debat saja. Mungkin boleh dijelasin Mas mekanismenya apa yang membedakan ini dengan program ini dengan debat? Karena debat itu kan kalau dalam PKPU masuk dalam metode kampanye. Misi. Karena sekarang belum masuk dalam kampanye. Pertama, nama programnya adu gagasan bakal calon presiden. Jadi bukan debat capres. Betul. Nah, itu yang kita harus klarifikasi dulu. Jadi ini bukan debat capres. Kenapa bukan debat capres? Karena memang belum masuk masa pemilu. Ini masih masa sosialisasi kan kalau menurut KPU. Ini belum masa kampanye. Sehingga segala prosedur kampanye belum boleh dilaksanakan gitu. Begitupun nanti ketika acara ini berlangsung, program adu gagasan bakal calon presiden ini berlangsung, kita akan berkomunikasi dengan pihak KPU dan Bawaslu untuk menjamin tidak ada pelanggaran pemilu yang kita lakukan. Itu satu. Yang kedua, kenapa namanya adu gagasan dan bukan debat gitu? Karena yang paling penting ya kita tidak ingin sekedar berdebat, tapi kita ingin betul-betul tahu tiap mereka ini gagasan uniknya apa. Tiap mereka ini punya kekhususan gagasan dalam hal apa. Misalnya Pak Prabowo punya gagasan apa, Pak Anies punya gagasan apa, dan Pak Ganjar punya gagasan apa. Ketiganya pengen kita sandingkan. Dan itu cuma bisa berlangsung kalau kita punya waktu untuk bisa mengulik gagasan mereka dengan lebih lama. Gitu. Ada kayak semacam Oh enggak, kita nggak mau kayak penyelenggara yang lain yang ngasih kisi-kisi. Jadi silakan Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo konfirm dengan itu. Ya, demikianlah penjelasan BEM UI terkait adu gagasan cawapres, di mana akhirnya adu gagasan yang sejatinya akan dilaksanakan pada kenapa ketiga itu ya Pak Ganjar Kamis 14 September 2023 esok. Acara tersebut akhirnya diundur karena memang hanya Anies Baswedan yang telah menyetujui agenda kudu gagasan tersebut, sedangkan untuk pasangan lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto berhalangan untuk hadir. Alhasil BEM UI akan mengundur acara tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Universitas Indonesia. Nantikan live report selanjutnya di wartakotalive.com. Selamat siang, selamat beraktivitas. Bersedia untuk bisa menyampaikan pada publik apa yang tengah kita persiapkan dan tindak lanjutnya bagaimana. Jadi hari ini kami ingin menyampaikan perihal program adu gagasan bakal calon presiden yang memang sudah diselenggarakan dan yang memang sudah direncanakan untuk diselenggarakan oleh BEM UI tanggal 14 September 2023 besok. Mungkin saya akan menyampaikan bahwa program adu gagasan bakal calon presiden ini kami selenggarakan ya karena kami sudah mulai merasa kita sudah lari dari esensi pemilu yang seharusnya. Pemilu 2024 kami harapkan dapat menjadi sirkulasi kekuasaan yang mana kekuasaan tersebut mampu menuntun bangsa ini ke arah yang lebih baik dengan gagasan-gagasan. Tapi kondisinya hari ini kita malah melihat adanya bongkar pasang capres-cawapres, adanya negosiasi koalisi yang tentunya juga masyarakat tidak akan tahu sepenuhnya karena itu di bawah meja dan lain sebagainya. Sehingga kami merasa perlu ada pergeseran kepada hal-hal yang seharusnya, yaitu kembali mempertarungkan dan memperdebatkan gagasan-gagasan. Dan kami rasa untuk mempertentangkan gagasan-gagasan tersebut, tempat paling tepatnya ada di kampus. Karena kampus adalah tempat tukar tambah wawasan yang setiap harinya kita mendiskusikan gagasan-gagasan. Dan oleh karena itu, program adu gagasan bakal calon presiden kami selenggarakan oleh BEM UI. Seperti yang sudah dikabarkan ke beberapa rekan-rekan media juga, seharusnya program tersebut terlaksana di 14 September 2023 besok. Undangan secara fisik dan juga proposal kegiatan yang berisikan format kegiatan, lini masa dan lain sebagainya sudah kami kirimkan secara langsung ke rumah pemenangan Pak Anies, Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo. Ketiga bakal calon presiden yang sudah mendeklarasikan dirinya. Sudah diterima oleh masing-masing tim dan sudah didiskusikan. Sampai hari ini kita sudah mendapatkan konfirmasi dari Pak Anies Baswedan.